Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan demonstrasi bagaimana kita melakukan metode statistik menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini kita melihat bahwasanya kita memanggil library ya bernama statistik. Di sini kita menggunakan Open Colab ya. Teman-teman juga bisa demonstrasikan menggunakan VS Code yang sudah pernah kita coba kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Dan jika teman-teman selama ini punya pertanyaan atau beberapa kendala yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di sesi live mentoring ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah mengimport library bernama statistik dan kita ingin mencari rata-ratanya nih teman-teman dari list yang kita punya di sini. Itu bisa dengan memanggil objek library-nya, kemudian kita panggil fungsi min-nya. Itu dengan secara otomatis memunculkan rata-rata dari variabel list yang kita punya tadi. Begitupun dengan median. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan tentang library NumPy. Nah, NumPy itu sendiri adalah library yang bisa digunakan untuk melakukan operasi matematik ya. Kita sempat singgung juga NumPy kemarin dan sempat kita demonstrasikan juga ternyata NumPy juga bisa menjadi salah satu library yang membantu kita dalam pre-processing data sebelum masuk ke statistik inferensial seperti penentuan mean atau penentuan rata-rata hingga penentuan standar deviasi. Ini juga kita bisa menentukan kuartilnya ya, kuartil 1, 2, 3. Nah, bagaimana tentang statistik deskriptif ya? Statistik deskriptif itu kalau kita pakai NumPy itu sama aja sebenarnya seperti kita lakukan menggunakan library statistik tadi yang di atas di sini dengan cara memanggil library NumPy-nya, kemudian kita tambahkan function yang kita ingin panggil gitu ya. Nah, di sini belum ada yang cukup rumit ya teman-teman. Ini ada pengaplikasian library Pandas nih teman-teman. Library yang melakukan manipulasi terhadap data frame atau data tabular atau data yang berbentuk tabel. Jadi kita siapkan dulu nih data-data tabelnya. Kemudian kita masukkan ke data frame. Nah, di dalam data frame ini kita ingin mensegmentasikan pelanggan berdasarkan usianya. Dan kita segmentasikan atau kita ambil hanya pelanggan yang usianya kurang dari 30 tahun ya, teman-teman. Yang merupakan yang customer. Nah, kita masuk ke statistik inferensial dan pengaplikasiannya di Python ya teman-teman. Nah, pengaplikasian untuk statistik inferensial itu biasanya terkait metode uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu banyak sekali macam-macamnya dan teman-teman bisa cari juga dokumentasi untuk inferensial ya. Library inferensial statistik for Python SciPy documentation. Teman-teman bisa melihat dokumentasi pengaplikasian library untuk melakukan uji hipotesis ya di sini. Saya untuk start dengan SciPy atau bahkan dengan statistik. Nah, ini di sini juga banyak sekali beberapa metodenya.
ada Naive Bayes, ada Monte Carlo juga. Nah, di sini kita ingin mengaplikasikan uji hipotesa, yaitu uji T ya, teman-teman. Nah, untuk melakukan uji T, itu kita bisa memanggil objek ya, objek library start di sini. Kemudian kita panggil function t-test. Ya. Kemudian kita masukkan dua variabelnya nih. Di sini variabel return saham A dan B ya. Nah, sebenarnya kita ingin menentukan apa sih? Ya, pertama kita menentukan hipotesa nolnya dulu nih. Ingat kalau nilai p-value atau nilai yang akan kita dapat itu kurang dari nilai toleransinya, itu maka kita harus menolak hipotesa 0 dan menerima hipotesa satunya nih. Nah, hipotesa nolnya itu adalah rata-rata return saham A itu berbeda. Ingat, hipotesa 0 itu selalu menginisiasi perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lain.